Mise, salah satu pekerja klub malam yang terjaring razia penegakan hukum pada Februari 2020 yang lalu, merupakan perempuan yang lahir dan tumbuh besar di salah satu kota di Sumatera Selatan, yaitu Kota Kayu Agung. Ayahnya adalah seorang pecandu narkoba yang kemudian berpisah dengan ibunya. Mise sungguh membenci perilaku ayahnya yang merupakan pemakai narkoba dan mengalami keributan dengan ibunya, sehingga memutuskan untuk pergi dengan tidak punya tanggung jawab terhadap kelima anaknya. Dua orang kakaknya juga merupakan seorang pemakai narkoba yang menyebabkan Mise sungguh membenci narkoba karena dampaknya terlihat di kehidupan keluarganya. Mise yang bermimpi untuk mengabdi di militer akhirnya gagal pendaftaran karena saat dalam perjalanan menuju pendaftaran mengalami pembegalan. Kota Kayu Agung memang termasuk kota yang rawan di Sumatera Selatan. Mise kemudian pergi ke ibu kota untuk mencoba peruntungannya. Berbekal informasi dari temannya, Mise kemudian merantau ke Jakarta dan bekerja di salah satu tempat karaoke di Jakarta Selatan. Mise yang berjilbab pun kemudian berusaha payah untuk masuk ke tempatnya bekerja, yaitu klub malam atau karaoke. Perlahan pun Mise melepaskan jilbabnya yang sudah dia kenakan sejak belia dengan alasan bahwa tidak pantas mengenakan jilbab dengan pekerjaannya di tempat kerjanya. Mise dituntut untuk bekerja selama 8 jam sehari dengan jam kerja dari sore sampai malam hari atau dari malam hari sampai larut pagi. Mise pandai bernyanyi. Dengan penghasilan yang ada, Mise berniat untuk menabung, tapi pada kenyataannya uang yang diperolehnya sering habis untuk keperluan-keperluannya seperti perawatan kecantikan, shopping, makan, dan lain-lain, sehingga tabungannya tetaplah kosong. Mise kemudian menjadi perempuan malam Jakarta pada umumnya. Pagi hingga siang ia gunakan untuk istirahat. Namun, Mise juga manusia yang mempunyai sisi fitrah, tentu dia masih mengingat Tuhannya. Ia pun terbiasa sholat subuh sebelum melanjutkan istirahatnya. Sejak awal tahun 2020, Mise mendapat tawaran untuk bekerja di tempat baru dengan penghasilan yang lebih menjanjikan. Mise pun mencari peruntungan sebagai LC atau Ladies Company di tempat hiburan malam terkenal di ibu kota. Pekerjaannya adalah menjadi pelayanan tamu. Selain mendapatkan honor dari jumlah voucher yang diperoleh, ia juga mendapat uang tips dari tamu. Besaran tips pun tergantung dari tamu, tidak ada standarnya. Umumnya, semakin sering dan total melayani tamu, maka tips yang didapat pun akan lebih besar dan voucher diperoleh dari setiap melayani satu orang tamu. Di tempatnya kerja yang baru itu, rekannya juga merupakan karyawan baru bernilai bahwa tempat ini cukup tinggi peredaran narkobanya. Hal itu terindikasi dari jumlah air mineral yang terjual. Temannya yang lebih berpengalaman melihat terdapat banyak botol air minum berserakan yang merupakan efek haus dari para pengguna narkoba, khususnya narkoba sintesis amfetamin. Pada awalnya, Mise tidak mengerti, sampai suatu ketika ia benar-benar paham ketika ia tidak bisa mengelak karena dipaksa untuk meminum pil haram tersebut. Mise selalu diminta untuk meminum pil yang disebut vitamin oleh para tamu itu. Dalam 2 pekan, Mise berhasil mengelabui tamu dengan pura-pura menelannya. Padahal, Mise hanya menelan dan menaruhnya di bawah lidah hingga jika situasi sudah kondusif, ia akan mengeluarkannya kembali secara diam-diam di kamar mandi. Namun, tidak lama hingga para tamu mengetahui bahwa Mise tidak meminumnya dan marah sehingga Mise pun terpaksa untuk meminumnya walaupun hanya setengah. Temannya memberikan nasihat agar tidak meminum langsung 1 biji karena Mise masih pemula. Setelah meminumnya di hari itu, di hari berikutnya Mise pun tak lagi sungkan untuk meminumnya. Perasaan bersalah dan takut ada di hatinya. Akan tetapi perasaan nikmat dari amfetamin mendorongnya, apalagi disertai dengan pembenaran dari menghargai tamu, tuntunan bekerja secara profesional, dan uang yang dijanjikan. Selain itu, tempat bekerja dikenal aman untuk menggunakan obat-obat terlarang. Jadi, faktor internal dan eksternal mendukungnya untuk menggunakan amfetamin dan narkoba pun akhirnya berhasil menjeratnya.
Efek bahagia dari candu narkoba telah mempengaruhinya. Jika Misha tidak berhenti saat ini, pada suatu waktu pasti dia akan dibenci oleh anaknya sendiri sebagaimana dia membenci ayahnya. Jadi, berhentilah menggunakan narkoba sebelum narkoba menjerat Anda dalam mata rantai setan jaringan kejahatan narkoba yang jauh lebih dalam. Apapun masalahnya, narkoba bukan solusinya. Salam sehat tanpa narkoba.